Momen kesendirian itu penting. Kenapa kok kita butuh momen kesendirian? Karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saran dari Leonardo da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan. Jangan malas. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan males. Banyak yang tanya ke saya, Pak, caranya biar tidak males itu gimana? Ya jangan males. Tidak ada caranya, pokoknya jangan males saja. Kalau kamu merasa, wah saya ini males, ya sudah bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas. Cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, ndak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri. Semua orang sukses itu ndak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun. Sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak. Yang pasrah, rela misalnya. Iya. Loh, mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan itu, tidak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, tidak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Tapi sekarang bisa loh Pak, jualan, pegang HP sambil duduk-duduk. Iyalah, tapi ya tetap nggak bisa diam saja. Jadi rumus pertama itu, kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 + 1 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak. Tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Alah Pak, saya kejar kayak gimana pun yo, tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Jadi jangan salah identifikasi. Tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali. Akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok ya dia jejak sejak tadi. Biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah. Cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa dan Marwa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja. Tidak usah mikir dapat apa.
Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke, itu kalimat selanjutnya konotasinya sama. Aku pernah terkesan dengan pentingnya tindakan. Ternyata tahu saja tidak cukup. Kita harus menjalankan. Ingin saja tidak cukup, kita harus melakukan. Tadi kan di depan diwanti-wanti harus berani bermimpi, harus berani berharap. Cuma mimpi dan harapan saja, ya tidak cukup. Kalau kamu hanya mimpi dan berharap, ya tidak ada aktivitasnya, ya tidak akan tadi mimpi jadi kenyataan. Untuk membuat mimpi jadi kenyataan, kamu harus bangun. Meskipun tadi awalnya mimpi, ya memang semuanya diawali dari mimpi. Tapi jangan mimpi terus. Jangan kok, Pak, hidup ini kan diawali dari mimpi. Saya makanya pingin tidur lagi misalnya. Oh ya enggak begitu. Nanti kamu bolak-balik tidur alasannya pingin mimpi. Enggak, biar mimpimu jadi kenyataan, kamu harus bangun. Seenak-enaknya sukses dalam mimpi, jauh nikmatnya dibandingkan sukses dalam kenyataan. Gitu loh. Kalau kamu hanya membayang-bayangkan dia, memimpi-mimpikan dia, tidak luar biasa. Nikmatmu hanya nikmat dalam khayalan. Kalau ingin seneng beneran, ya kamu tembak beneran. Di logika sederhananya kan begitu. Jangan cuma membayangkan. Nanti diduli orang lain kamu bikin puisi. Ya, terus. Ini analogi dari Leonardo da Vinci. Besi berkarat karena tidak dipakai. Air yang diam akan kehilangan kejernihannya dan dalam suhu rendah dia akan beku. Demikian juga dengan ketidakaktifan akan melemahkan pikiran. Maka kita harus merentangkan diri kita sampai batas akhir kemungkinan. Kalau kurang dari itu berarti dosa. Baik pada Tuhan maupun pada manusia. Itu maksudnya apa? Wujudkan potensimu, gunakan fasilitas, kekuatan, daya yang diberikan oleh Allah 100% semaksimal mungkin. Kalau tidak berarti dosa. Kenapa? Allah memberi kita sia-siakan. Allah memberimu mata, memberimu akal, memberimu tenaga, kekuatan, telinga. Semuanya ini kan fasilitas dari Allah. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan, cita-cita kebenaran, cita-cita keindahan yang kamu miliki. Kalau ada yang tidak kamu gunakan atau kamu gunakan setengah-setengah, katanya Leonardo ini, berarti kamu sedang berdosa. Pertama, dosa pada Allah karena menyia-nyiakan anugerahnya. Kedua, berdosa pada manusia yang lain karena kamu harusnya bisa memberi manfaat besar, tapi tidak jadi karena kamu malas. Jadi itu pesannya Leonardo. Kalau hanya dilihat pesannya saja kan tidak terbayang orang seperti Leonardo bisa ngomong kayak gini. Kamu ngertinya kan cuma lukisan-lukisan dan inovasi-inovasinya. Tapi tidak akan lahir orang sebesar itu kalau tidak punya filosofi hidup yang hebat. Dan ini diantara filosofi hidupnya. Jangan jadi kayak besi yang diam, karena sedahsyat apapun, sekuat apapun besi, kalau dia diam, maka dia akan berkarat. Air juga begitu, kalau diam maka dia kehilangan kejernihannya, dan kalau suhu turun dia akan beku. Pikiranmu juga begitu, kalau tidak sering digoyang dia akan beku. Kalau dia beku tidak bisa dimanfaatkan. Oke, terus as you cannot do what you want what you can do. Kalau engkau tidak bisa melakukan apa yang engkau inginkan, maka inginkanlah apa yang bisa engkau lakukan.
Itu penjelasannya ya. Jadi ya mimpilah, berharaplah, cuma yang terukur, yang bisa engkau lakukan. God sell us all things at the price of labor. Tuhan itu menjual. Apa menjual itu? Berdagang dengan kita, memberikan pada kita segala sesuatu. Tapi ada harganya. Harganya apa? Labor, kerja. Kalau kamu ingin dapat sesuatu, kalau kamu ingin menghasilkan sesuatu, mewujudkan sesuatu, akan diberikan oleh Tuhan, tapi tebuslah itu. Ada harganya. Harganya apa? Kerja. Jadi kerja itu harganya. Jangan diam. Makanya kalau dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi perhatikan kalimatnya, innallaha la yughayyiru. Berarti yang merubah tetap Allah, bukan kita. Kapan Allah merubah? Kalau kita yughayyiru, kalau kita bergerak, berusaha mengubah, nanti Allah akan datang mengubah. Tapi kalau kita diam saja, Allah tidak akan mengubah. Jadi perubahan terjadi karena anugerah Allah. Tapi kapan anugerah Allah datang? Kalau kita beraktivitas, kalau kita berusaha, bekerja untuk mengubah. God sell us all things in the cost of labor. In the price of labor. Oke, terus. Nah, kalau ini agak spiritual. Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward. For there you have been, and there you will always long to return. Begitu engkau tahu rasanya terbang, selamanya engkau akan berjalan di muka bumi dengan mata menatap langit. Karena engkau pernah di sana, dan kesanalah engkau akan selalu rindu untuk kembali. Jadi ini dimensi spiritual, dimensi rohaniah manusia. Jadi kalau kita pernah mulia, kalau jiwa kita ngerti indahnya dunia level tinggi, maka hidup kita akan berkiblat ke sana. Itu kalau pakai bahasa sufi, kalau kita bisa menemukan nikmatnya, asyiknya, dekat dengan yang tinggi-tinggi, maka dunia bawah tidak akan ada artinya. Kalau hanya kenikmatan fisik yang kita kenal, ya kiblat kita akan ke situ-situ saja. Tapi kalau kiblat kita lebih tinggi dari itu, lebih dahsyat dari itu, biasanya ya itu yang akan jadi tumpuan perhatian kita. Jadi hubungannya dengan mimpi tadi. Mimpimu setinggi apa? Itu biasanya sejauh pengalamanmu. Anak kecil yang belum mengalami apa-apa, mimpinya mungkin hal yang rendah. Pingin punya mesin yang bisa mengeluarkan permen terus, misalnya. Pingin punya, itu kan karena dunianya itu. Makanya coba lihat Doraemon itu, bisa keluar mesin macam-macam, tapi kan yang diminta yang sesuai kebutuhan anak kecil sebesar Doraemon. Coba kalau kamu yang punya Doraemon, wah bahaya. Yang kamu minta mesti yang aneh-aneh. Kenapa bisa beda? Level dunia yang pernah kamu alami, dunia idealmu hanya selevel itu. Gitu loh. Kalau kamu ngerti dunia level sangat tinggi, kalau itu kan skywalk, dunia atas. Kalau dalam dunia sufi mungkin ya, kalau kamu ngerti indahnya dunia dekat dengan Allah, mungkin mesinnya Doraemon kamu minta, aku minta alat yang bisa dekat sama Allah terus ngono. Tapi kan tidak mungkin begitu. Karena yang punya Doraemon anak kecil, yang diminta level anak SD. Meskipun harusnya Doraemon sudah punya cucu. Karena dia umurnya kan Nobita itu mulai zaman saya kecil, dia sudah kecil. Apalagi sekarang.
Kayak jadi mimpinya orang biasanya sejauh pengalamannya dia. Kalau dia mengalami dunia level tinggi, maka itu yang akan dia kejar. Tapi kalau hanya dunia level rendah yang pernah dia alami, ya mimpinya tidak akan jauh-jauh dari itu. Itu kayak ceritanya Khalil Gibran tentang perdebatan antara pohon kelapa dan rumput. Jadi satu ketika rumput ini mengejek pohon kelapa, ngapain kamu tinggi-tinggi? Kalau ada angin besar kamu akan roboh, patah, jatuh. Mbok kayak aku ini, di bawah saja enak. Ada angin, ada gempa, ada aman, aku ndak roboh-roboh, aku cuma kecil terus lentur. Tapi katanya pohon kelapa, ndak, kamu di bawah ya, yang bisa kamu lihat hanya dunia kecil sekelilingmu saja. Meskipun resikonya ya juga kecil. Aku tinggi, resikoku besar, tapi aku bisa melihat dunia lebih luas dibandingkan dirimu. Ya memang beresiko, mungkin ada angin, ada gempa, ada apa, aku akan roboh, mati. Tapi aku sudah tahu dunia yang lebih luas dan lebih indah. Sementara engkau mungkin umurmu panjang, tapi ngertimu hanya itu-itu saja. Nah itu kamu cari di buku-bukunya Khalil Gibran ada. Oke, terus. Nah ini kamu ingat-ingat ya. Tipuan paling besar yang dialami oleh manusia itu bukan karena ditipu orang lain, tapi karena ditipu oleh pandangannya sendiri. Banyak orang yang tertipu, terjebak oleh pandangannya sendiri. Biasanya kecenderungannya orang itu kalau merasa menemukan kebenaran, merasa cocok dengan satu pandangan, terus dia berhenti di situ. Tidak sadar bahwa pandangan kebenaran yang dia temukan itu ada konteksnya, ada ruangnya, ada waktunya. Mungkin tidak selamanya benar atau tidak di semua tempat benar. Tapi banyak orang yang menganggap pandangannya selalu benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya apa? Dia tertipu oleh pandangannya sendiri. Jadi ya hidupnya akan susah karena pandangannya sendiri. Jadi coba kamu cek ya dalam hidupmu, mungkin kebenaran-kebenaran, wawasan-wawasan, pemahaman-pemahaman yang kamu miliki, jangan-jangan itu yang membuat hidupmu susah. Jadi kamu tertipu oleh pandanganmu sendiri tentang kebenaran. Mungkin kamu menganggap A ini benar. Tapi terus situasi berubah sehingga tidak relevan. Tapi kamu tetap mempertahankan A ini karena kamu anggap sekali benar tetap benar kapanpun dan dimanapun. Akhirnya hidupmu susah. Karena tidak nyambung dengan kenyataan. Jadi tipuan paling besar yang diderita manusia adalah dari pandangannya sendiri. Maka sering-sering istighfar. Kamu ternyata yang banyak menyusahkanmu itu tidak dari luar dirimu, tapi dirimu sendiri. Engkau sendiri yang menyusahkan dirimu sendiri. Maka hati-hatilah dengan pandanganmu, perspektifmu, pemahamanmu. Terus, kalau ini tidak perlu saya jelaskan ya, pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Secanggih apapun kata orang, dia akan kalah oleh pengalaman. Puluhan orang bilang warung di situ ndak enak. Begitu kamu ke sana, lah kok enak? Yang kamu percaya kan pengalamanmu dan bukan kata-kata banyak orang tadi. Ilustrasinya begitu. Jadi pengalaman adalah penuntun terbaik dibandingkan kata orang. Wisdom is the daughter of experience. Kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman. Tidak usah tanya bapaknya siapa. Ya bapaknya ya dirimu. Yang punya akal pikiran dan pengalaman. Anaknya namanya kebijaksanaan. Oke, kalau ini mudah.
Nah, ini yang penting. Leonardo punya gagasan khusus tentang cinta. Life without love is no life at all. Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada, maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup. Buat apa hidup sekali kok tidak punya cinta? Yang membahagiakan itu cinta. Kalau tidak percaya, ya coba kamu alami. Karena unsur yang paling mulia, unsur yang paling berharga dalam kehidupan kita, fasilitas yang paling mewah yang diberikan oleh Allah pada manusia itu cinta. Selain manusia tidak. Jadi hidup tanpa cinta is no life at all. Terus ada quote selanjutnya. If there is no love, what then? Kalau tidak ada cinta, terus gimana kita harus hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya. Ketika tidak ada cinta, maka hidup kita isinya adalah pamrih-pamrih. Interest, kepentingan, egoisme. Yang ini semua sumber segala macam konflik dalam kehidupan kita. Jadi kita butuh cinta. Bukan budak cinta loh ya. Iya. Kita butuh cinta. Nah, meskipun begitu, katanya Leonardo, semakin dalamnya rasa akan semakin besar sakitnya. Sakit itu tidak harus nunggu diputus loh ya. Meskipun tidak putus, itu cinta itu kan perjuangan. Cinta itu pengorbanan. Yang pertama dikorbankan itu ego. Dan itu sakit. Mengorbankan ego itu kan sakit. Kamu pinginnya A, B, C. Tapi karena ada dia yang A, B, C harus kamu ganti D, E, F. Loh, itu kan pengorbanan. Dan itu sakit. Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Cuma ini hanya diketahui yang pernah. Yang tidak akan tahu. Maka kalau ingin tahu, cintalah. Iya. Oke. Atau kalau memang tidak ada yang objek yang bisa kamu cintai, pokoknya cintailah apa saja. Iya. Ya paling tidak cintailah produk-produk Indonesia. Oke. Ya malah iklan. Terus. Tapi kalau ingin bercinta secara cerdas, lihat quote selanjutnya itu. Tidak ada yang bisa dicintai atau dibenci sebelum dimengerti. Seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau ia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Atau sebenarnya bukan cinta. Jadi katanya Leonardo, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu bukan berarti kamu tahu namanya, alamatnya di rumah mana, terus malam minggu kamu apel. Kenal itu kamu paham ihwal dirinya. Makanya kalau katanya Erich Fromm kan salah satu komponen cinta itu knowledge. Kamu harus tahu, punya pengetahuan, dan mengejar pengetahuan tentang yang dicintai. Semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cinta ini akan semakin besar. Kalau tidak, berarti itu bukan cinta. Jadi misalnya, Pak, saya tambah kenal dirinya, tambah tidak cinta Pak saya terhadap dirinya. Misalnya begitu. Oh berarti itu tadi bukan cinta. Itu tadi kamu masih negosiasi. Masih bersyarat. Aku cinta kalau kamu A, B, C, D. Sekarang terbongkar ternyata kamu D, E, F, G. Jadi aku sekarang tidak cinta lagi. Jadi berarti bukan cinta. Kalau tadinya cinta sih Pak, tapi semakin saya dalami, saya kenal,
Wah, saya malah tidak cinta lagi sekarang. Oh, itu berarti belum cinta. Kamu masih dagang. Kamu masih kalkulasi kira-kira aku untung apa enggak. Jadi kalau itu memang jatuh cinta beneran, cinta yang sejati, seperti apapun dirinya akan kamu terima. Cuma cinta juga ada care dan responsibility. Kalau itu jelek, kamu akan berusaha mengubah. Dalam konteks cinta. Tidak kok cinta berubah jadi benci. Kalau cinta berubah jadi benci, biasanya memang itu bukan cinta. Masih kalkulasi-kalkulasi untung rugi. Oke, terus mereka yang jatuh cinta dengan tindakan saja tanpa ilmu seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas. Maka kamu juga harus belajar cara mencintai yang baik. Karena kalau tidak, mungkin cinta akan membawamu kemana yang tidak jelas. Pahami ilmunya juga. Terus, nothing strengthen authority so much as silence. Yang paling kuat adalah kediaman, keheningan. Ini sarannya Leonardo untuk tidak terlalu banyak terpengaruh oleh lingkungan sekitarmu. Diam itu dahsyat. Kalau tidak percaya, kalau kamu punya teman pendiam, itu kan lebih membuatmu agak gimana daripada yang cerewet. Jadi yang ngomongnya sedikit-dikit tapi mantap itu kan lebih luar biasa daripada yang ngomongnya banyak tapi tidak jelas. Kamu juga butuh momen-momen kesendirian. Kenapa sih tidak harus terlalu banyak terpengaruh? Katanya Leonardo da Vinci, kalau engkau sendiri, engkau memiliki dirimu sepenuhnya. Kalau engkau ditemani oleh satu orang, engkau hanya memiliki dirimu setengahnya, bahkan kurang. Karena eksistensimu harus negosiasi dengan eksistensi temanmu yang lain. Sejauh pengaruhnya yang tidak masuk akal, dan kalau kamu memiliki lebih dari satu pendamping, engkau akan jatuh lebih dalam situasi yang sama. Jadi, momen kesendirian itu penting. Kenapa kok kita butuh momen kesendirian? Karena dalam kesendirian kita bisa jadi diri kita seutuhnya. Kenapa? Karena kalau bersama orang lain ada negosiasi. Kamu tidak bisa full sesuai keinginanmu karena akan tabrakan dengan keinginan orang yang bersamamu. Kalau kamu berdua berarti dirimu tinggal setengah, atau mungkin kalau dia ngambilnya banyak ya dirimu bisa lebih dari setengah. Semakin banyak orang, semakin kamu harus negosiasi dengan banyak orang. Jadi kamu butuh momen yang kamu menikmati dirimu sendiri, hidup sebagai dirimu sendiri. Kalau bareng-bareng kayak gini kan kamu harus memperhatikan kiri kanan. Sebenarnya kamu pengen selonjor sejak tadi, tapi kalau aku selonjor yang depan ketendang, nanti rame lagi, belum gelasnya misalnya. Itu kan jadi dalam hidupmu carilah momen-momen yang kamu bisa menikmati dirimu sendirian. Semakin banyak orang terlibat, semakin kamu harus ngomong aja kan diatur kalau semakin banyak orang. Tadi saya mau misuh tidak berani, mau ngomong saru tidak berani, mau ngomong kenapa banyak orang. Tapi kalau di kamar sendirian, misuh-misuh sak kapoke tidak masalah kan. Kamu sejak tadi pengen misuh-misuh, ngaji tidak selesai-selesai, selak ngantuk misalnya. Tapi kan tidak berani banyak orang lain. Nah nanti mungkin kamu saking nggak kuat terus ke kamar mandi kan sendirian. Kamu baru misuh-misuh sak kapoke. Nah itulah gunanya momen kesendirian. Mewujudkan dirimu seutuhnya sehingga kamu bisa terus mencermati, oh ternyata aslinya diriku itu ini toh. Kalau kamu tidak punya momen kesendirian, biasanya tampilan dirimu itu selalu bias, tidak asli. Karena kamu harus menyesuaikan dengan maunya orang lain. Terus, I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress and grow brave by reflection. Aku cinta orang-orang yang bisa tersenyum dalam kesulitan, yang bisa kuat dalam tekanan, dan yang bisa melahirkan keberanian
melalui refleksi, berpikir. Jadi orang-orang yang kesulitan apapun tetap membuat dia tersenyum. Tekanan apapun tidak akan meruntuhkan dia, malah dia lebih kuat. Dan orang-orang yang setelah berpikir kemudian berani bertindak. Jadi and grow brave by reflection. Time stays long enough for those who use it. Orang yang menggunakan waktu, maka waktu akan cukup untuk apapun yang dia inginkan. Kalau ada orang kok selalu bilang, Pak, waktunya tidak cukup, Pak. Kegiatan saya banyak, Pak, macam-macam. Itu biasanya orang yang justru banyak menyia-nyiakan waktu. Waktu itu cukup untuk membuatmu jadi apapun. Kamu pengen jadi orang sebesar apa, sebesar siapa, bisa. Wong orang lain itu punya waktu yang sama kayak kamu. Cukup. Kenapa kok kamu selalu merasa tidak cukup, kurang waktu? Biasanya banyak waktumu yang untuk hal-hal tidak penting sia-sia. Jadi, time stays long enough for those who use it. Jangan beralasan tidak ada waktu. Waktu selalu ada. As well spent day bring happy sleep, so life well used bring happy death. Sebagaimana kalau hari yang indah akan membuat tidur yang bahagia, maka hidup yang indah akan membuat kematian yang bahagia. Kalau kamu hari-harimu menyenangkan, tidurmu kan pules, indah. Tapi kalau hari-harimu sumpek, stres, sedih, malam kamu tidak bisa tidur, tidurmu tidak enak. Hidup kita juga begitu. Jangan dikira kalau hidupmu, Pak, saya hidup di dunia ini kacau, tidak apa-apa, susah, rusak, tidak apa-apa, yang penting di akhirat bahagia. Tidak bisa. Kalau di dunianya rusak dan kacau, ya kemungkinan akhiratnya sama. Analoginya kayak hidup kita ini. Kalau hidup kita dalam sehari enak, tidurnya juga enak. Tapi kalau hidupnya kacau, tidurnya tidak akan enak. Jadi analoginya sederhana. Terus, belajar adalah satu-satunya hal yang tidak membuat pikiran lemah, takut, dan menyesal. Mereka yang dalam perdebatan mengandalkan kualifikasi dirinya, ia berargumen dengan ingatan, bukan dengan pemahaman. Orang yang kalau diskusi, yang ditonjolkan adalah statusnya, bukan argumennya, maka biasanya dia tidak sedang berargumen, tapi sedang apalan. Tidak akan ada gagasan original. Dia akan ngomong berdasarkan statusnya. Jadi tidak ada argumentasi. Siapapun yang menyusun argumen dengan bersandar pada otoritas, tidak menggunakan intelijensinya, dia hanya hafalan. Tidak ada pemahaman. Oke, kalau ini tentang kebenaran. Kalau engkau mendapati dalam pengalamanmu satu fakta yang bertentangan dengan otoritas tertentu yang tertulis, maka engkau harus meninggalkan otoritas dan mendasarkan pandanganmu pada temuanmu sendiri. Ini diantara ciri-ciri orang Renaissance saya jelaskan tadi. Ada kekecewaan-kekecewaan pada agama. Kemudian berpindah ke era modern, kekaguman pada sains. Temukan kebenaranmu sendiri. Jangan terlalu percaya dengan otoritas. Kalau kamu melihat ada binatang yang bisa berkokok, kamu lihat sendiri, maka itu ayam. Meskipun ada dokumen, ada kitab suci, ada apapun yang bilang bahwa itu kambing. Kalau kamu lihat dia berkokok, maka itu ayam. Percayailah temuanmu. Nah, itu maunya Leonardo da Vinci. Ini khas cara berpikir modern. Oke. Kalau hidup bersama orang lain, hati-hati dengan kebohongan. Kebohongan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan membuat situasi lebih buruk. Maka para pembohong, siapapun itu, yang merasa tidak usah tersinggung, hati-hatilah.
Begitu kalian bohong, kalian tidak sedang menyelesaikan masalah, tapi sedang nambah masalah. Dalam hal apapun. Yang kedua, dinasehati oleh Leonardo, tidak ada yang harus ditakuti lebih besar daripada ketenaran yang kosong. Hampir semua ketenaran itu kosong. Jangan terlalu heboh kalau kamu diidolakan orang, disukai orang, kamu populer di mana-mana, namamu disebut orang, karena pasti itu kosong. Penjelasannya sudah banyak di mana-mana. Bagaimana pujian sebenarnya termasuk juga cacian, itu hal yang kosong. Oke. Waktunya sempit kalau saya jelaskan panjang. Kritiklah temanmu secara rahasia dan pujilah ia di muka umum. Kalau ini Imam Syafi'i juga ngomong kayak gini. Jangan dibalik. Ya, banyak orang muji diam-diam. Kalau lagi muji diam-diam. Saya akui sih dia hebat, tapi ya sudahlah terus. Tapi kalau waktu ngeritik, kamu posting, kamu share, kamu kemana-mana. Kritik temanmu secara rahasia. Dan pujilah dia di muka umum. Ini sebenarnya etika hubungan sosial. Oke, terakhir Leonardo da Vinci. Bolak-balik mau kepleset Leonardo DiCaprio. Ayo. Dia seorang vegetarian. Jadi dia punya prinsip, my body will not be a tomb for other creatures. Perutku, tubuhku tidak akan aku jadikan kuburan dari makhluk hidup lain. Makanya dia vegetarian. Dia punya ancang-ancang akan tiba saatnya ketika manusia seperti aku akan melihat pembunuhan binatang seperti pembunuhan manusia hari ini. Pada saatnya, ini ramalannya Leonardo da Vinci, orang melihat binatang disembelih itu rasanya sama kayak lihat manusia disembelih. Pada saatnya. Saya tidak tahu sekarang sudah saatnya apa belum. Ini prinsipnya teman-teman yang vegetarian. Misinya tidak ingin menjadikan perutnya, tubuhnya jadi kuburan manusia lain. Tapi untuk hal ini banyak perspektif, banyak pandangan. Ya tugasmu selanjutnya untuk menjelajahi ide-ide, gagasan yang menurutmu menarik. Untuk tidak berhenti di sini saja, karena kalian kan murid yang baik, yang harus melampaui apa yang disampaikan.